Halo guys, rekan-rekan muda, apa kabarnya dimanapun berada? Saya berharap kau semuanya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Nah, ketemu saya di dalam channel Amanat Agung Kisah Hidupku. Di dalam channel ini saya ingin berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, dikupas dari sudut pandang orang muda. Dan saya juga berbaginya dalam tempat yang berbeda, yakni di dalam mobil. Saya sebut ini namanya firman on the road. Kenapa di dalam mobil? Karena kegiatan saya hampir dihabiskan di dalam mobil. Wow. Jadi sambil beraktivitas saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan dengan rekan-rekan semuanya. Nah, sore ini saya ingin berbagi tentang firman Tuhan diambil dari kitab Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dikatakan begini: Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, kitab Filipi ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana latar belakang Rasul Paulus sebelumnya. Dia adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dia adalah orang yang mengejar pengikut-pengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi di tengah perjalanan hidupnya, oleh karena kasih karunia Tuhan, dia ketemu dengan Yesus. Pada saat dia ketemu dengan Yesus, disitulah terjadi perubahan dalam kehidupannya. Kenapa dia bisa menjadi yang tadinya tidak percaya kepada Kristus, menjadi seorang rasul yang memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Ayat 13 dia katakan, Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Rahasia yang pertama untuk kita bisa fokus kepada panggilan kita, yaitu lupakan apa yang ada di belakang kita. Lupakan apa yang membuat kita sulit untuk bergerak. Lupakan apa yang menjadi pelanggaran kita, dosa kita, kesalahan kita. Saya mau beritahu, Yesus sudah mati menebus dosamu dan dosa saya. Seharusnya kita menjadi pribadi yang merdeka di dalam Kristus, karena pengorbanan Kristus cukup sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau selama ini masa lalu kita itu yang mengikat kita sehingga kita sulit untuk melangkah, sulit untuk berubah, dibayang-bayangi oleh masa lalu, oleh kegagalan kita, saatnya berubah, saatnya ubah pola pikirmu. Mari lupakan apa yang ada di belakangmu. Apa yang di belakang kita adalah sebuah histori, sebuah sejarah. Saatnya kita lakukan yang kedua, yaitu mengarahkan pandangan kita kepada apa yang ada di depan kita. Apa yang kau tuju, apa yang ingin kau capai, apa yang menjadi cita-citamu, harapanmu. Fokuslah kepada itu. Ingat, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan ada masa depan yang gilang gemilang. Rekan-rekan muda, lepaskan masa lalumu, rubah pola pikirmu, fokus kepada apa yang ada di depanmu. Sama seperti Paulus katakan tadi, dikatakan setelah dia mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya, dia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dia tahu tujuan hidupnya adalah apa? Menjalankan amanat agung. Amanat agung ini bukan sebuah amanat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang notabene-nya sebagai hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan. No, amanat agung ini diperuntukkan kepada semua orang yang percaya. Bukan masalah usia. Orang-orang muda juga memiliki tugas dalam mengemban amanat agung ini. Mari kita fokus kepada amanat agung. Mari kita kerjakan amanat agung. Dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan keseharian kita, di situ ada amanat agung. Di situ ada tugas kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada siapapun. Dikatakan begini, justru Paulus menganggap sebuah hadiah pada saat dia menggenapi panggilan sorgawi dari Allah. Dia katakan itu adalah sebuah hadiah. Wow, manis sekali, luar biasa sekali. Bahwa panggilan hidup untuk melayani Tuhan, untuk menjalankan amanat agung, itu bagi Paulus adalah hadiah. Wow, jadi dia nggak menganggap itu beban. Dia tidak menganggap itu menjadi sesuatu yang harus dia pikul dalam kondisi kesulitan, tapi dia menganggap itu sebuah hadiah.
Rekan-rekan muda, hidupmu berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga di dalam pandangan Tuhan. Jangan pernah menganggap dirimu itu tidak ada apa-apanya. Ada roh Allah yang di dalam hidupmu. Ada roh Allah yang besar di dalam hidupmu. Mari bangkit rekan-rekan muda. Kerjakan apa yang menjadi tujuan hidupmu, yakni amanat agung. Biarlah kisah hidup kita menjadi kisah yang menceritakan tentang kasih Yesus, yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan, yang menceritakan tentang hal-hal yang luar biasa yang kita temukan di dalam Tuhan. Miliki pengalaman itu di dalam Tuhan, miliki pengalaman pribadi itu di dalam Tuhan, dan ceritakan kepada dunia ini. Kenapa? Roh Allah ada di dalammu, terang itu ada di dalammu. Bangkit rekan-rekan muda, lupakan masa lalumu, berlari kepada tujuanmu, panggilan ilahi, yakni amanat agung. Mari kita kerjakan sama-sama. Bersama dengan Yesus, kita bisa lakukan perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Saya berharap kiranya program ini, Amanat Agung Kisah Hidupku, dalam channel ini memberkatin rekan-rekan muda semuanya. Jika rekan-rekan muda ada pertanyaan ataupun ingin komunikasi dengan saya, silahkan chat di komen yang di bawah. Ya, silakan apa yang menjadi beban rekan-rekan muda, silakan tuliskan di situ. Dengan senang hati saya akan berdoa buatmu. Haleluya. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama dengan Yesus kita bisa lakukan perkara yang besar. Haleluya. Oke guys, saya akan lanjutkan perjalanan saya lagi. Sampai jumpa di program berikutnya, tentunya di dalam Firman on the Road, di channel ini, Amanat Agung Kisah Hidupku. Bye-bye, God bless you. Woo.